Engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan meluputkannya dari kesesakan, dari penganiayaan, dari pembunuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Diangkat ke atas, dipanjangkan umurnya, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Al-Quran dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkat ke atas, sebab Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dah selesai. Jadi Nabi Isa, Nabi yang datang kepada Bani Israel, dibersihkan dari orang-orang kafir, terangkat beliau. Tapi tragedi penyaliban tetap ada. Apakah selesai cerita? Tidak. Muncullah orang-orang barat, yaitu Vatikan Romawi Yunani, menjadikan tragedi penyaliban itu sebagai sebuah cerita-cerita yang dibentuk kemudian sesuai versi mereka, sesuai selera mereka, sesuai keinginan mereka, sesuai dengan syahwat mereka. Maka yang mati di atas tiang salib yang tadinya orang terkutuk, dilantik pula menjadi Tuhan oleh mereka. Yang mati terkutuk adalah orang fasik, jadi Tuhan. Kalau Yesus orang benar, tidak mungkin terkutuk. Tuhan tidak menyatakan dirinya terkutuk pada saat diadili. Subhanallah. Silakan Bang. Berarti 7 poinnya itu, Yesus itu kenal Islam atau tidak sih Bang kalau kayak gitu? Gimana? Kata Bang Zuma kan Kristen tidak mengenal Yesus. Nah, lalu Yesus itu kenalnya kan sama siapa? Sama orang Islam atau sama apa Bang? Oke. Gitu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran, seorang penolong lain yang datang setelahku ini datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Mari kita tolak ukur. Mari kita mengambil ukuran sebagai tolak penilaian. Kristen, Yesus mati terkutuk, lahir pada saat ibunya bertunangan. Apalagi dia diludahin, dia dibunuh, dia bangkit kemudian dari mayat, dia menanggung segala dosa, dia menanggung semua dosa-dosa manusia. Di Islam kagak. Dari lahirnya saja dia dimuliakan, ibunya disucikan, beliau disucikan, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dia kemudian dikatakan diselamatkan dari pembantaian orang-orang kafir. Dia kemudian diselamatkan dari bisikan-bisikan setan yang menginginkan pembunuhan terhadap dirinya. Tapi kalau di Kristen, Yesus mutlak harus mati bonyok. Harus, bukan hanya sekedar bonyok, mati dalam keadaan terkutuk, wajib bagi Kristen. Siapa yang memuliakan di sini, Islam atau Kristen? Mustahil Yesus itu dibunuh. Mustahil berhasil setan itu membunuh Yesus. Mustahil. Tapi kalau di Kristen, oh pasti setan berhasil, nggak bisa tidak. Setan harus berhasil dong. Kalau setan tidak berhasil, Tuhan kami nggak ada. Kristen harus memaksakan keberhasilan setan terhadap pembunuhan kepada Yesus. Mau tidak mau. Kapan setan tidak berhasil membunuh Tuhannya Kristen, Kristen tidak memiliki Tuhan. Ayo, kalau iblis tidak berhasil membunuh Yesus, siapa yang kemudian menjadi tumbalnya Kristen di atas tiang salib? Ada. Siapa yang menebus dosa-dosa Kristen? Ada. Tak ada. Berarti Yesus harus mati menurut setan, dan Yesus harus mati menurut Kristen. Wajib. Kalau Kristen mengatakan, oh nggak bisa, Yesus itu nggak perlu mati untuk kami. Halo, lalu yang nebus dosa kalian siapa? Lalu yang menjadi simbol agama kalian apa kalau bukan salib? Sementara yang menghadiahkan salib itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Yohanes 11 nomor 53. Mulai pada saat itu orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala bersekongkol untuk membunuh Yesus.
Oke, bersekongkol membunuh orang benar itu upaya benar atau upaya setan? Upaya setan. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala mahkamah agama bersepakat melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Ayo, tanpa kesaksian palsu, tanpa persengkongkolan orang-orang yang membenci Yesus, bisakah kemudian mereka menyalibkan Yesus? Tanpa kerjasama dengan iblis, bisakah kemudian Yesus disalibkan? Tak bisa. Kalau iblis gagal, saksi-saksi kepalsuan ini gagal, mahkamah agama dalam kesaksian dustanya gagal, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dalam dusta-dusta mereka terhadap kesaksiannya terhadap Yesus gagal, maka Yesus tidak disalibkan. Kebohongan gagal, iblis gagal, siapa yang berduka? Kristen. Iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Pembohong-pembohong tidak berhasil menggiring Yesus, menggiring kemudian pemerintah untuk menjatuhi hukum mati kepada. Ada yang rungkap tuh, ada yang blok. Guys, tunggu ya bang, akunnya bang Juma di report. Waduh, Bang Juma, kenapa? Kena report ya? Iya, udah ada standby sebentar. Keren pop. Waduh, report lagi. Ya gimana Tong? Ditanggapi aja Tong. Iya, gini Bang Edi, kalau kayak begitu mah dari dulu kalau kayak Bang Zuma bilang Kristen Yesus tidak mengenal Kristen, kenapa tadi kalau dari dulu mah mendingan di Indonesia nggak usah ada Kristen ya kalau gitu. Kenapa ada Kristen Protestan, kenapa ada Katolik gitu ya? Jadi cuma 4 agama aja gitu, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu seperti itu. Berarti kagak ada Kristen kalau kayak gitu ya. Langsung aja dihilangin gitu ya. Seperti itu. Lanjut Bang Juma. Ya, itu tidak murni benar juga Bang, karena memang sudah dinubuatkan di dalam Yeremia 23. Tuhan sudah menubuatkan adanya aib dan noda kekal yang harus diberikan akibat daripada pengajaran-pengajaran nabi-nabi Yerusalem. Nabi-nabi Yerusalem telah mengajarkan kemudian sesuatu yang keliru. Maka Tuhan mengatakan di data Yeremia 23, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Apa aib dan noda yang kekal itu? Ya itulah agama saudara. Itu aib. Ini orang itu noda. Omong kosong ini. Itu aib, itu noda. Kenapa? Karena Kristen ini, ajaran Kristen ini dihasilkan dari nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman Tuhan yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh oleh karena kutu ini gersalah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imanmu berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku juga mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan bersenandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi-nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, tetapi dari kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada kengerian. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga kejahatan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka akan telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, mengenai para nabi Yerusalem. Nabi-nabi palsu dari kalangan Yerusalem. Akibat dari pengajaran mereka kemudian apa?
mengajarkan bagaimana kemudian mereka meramu satu konsep hukum Tuhan itu adalah sengat maut, Taurat itu tidak berlaku lagi, segala macam upaya mereka lakukan. Tuhan inkarnasi menjadi manusia, Tuhan mengambil rupa manusia, Tuhan bertefani jadi manusia, menjadi bayi, mati jadi mayat, bangkit jadi Tuhan. Ini semua yang dimaksud kesesakan yang dilakukan oleh para nabi-nabi jahat dari Bani Israel. Maka apa kata Tuhan? Aku akan menimpakan kepadamu aib dan yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Itulah buah dari nabi palsu. Ingat tadi Matius 7 nomor 15 nomor 23 sampai 23. Dari buahnya kamu akan melihat dia. Maksudnya buahnya itu adalah aib yang akan terlihat sepanjang masa dan tak akan pernah terlupakan. Satu-satunya agama yang mengaku dirinya agama benar dari langit, dari Tuhan yang benar, yang mana Tuhannya berasal dari kandungan manusia, hanya agama Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi yang Tuhannya berasal dari opum cairan wanita, hanya agama Kristen. Dan satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang Tuhannya pernah menjadi mayat, hanya agama Kristen. Inilah yang dinubuatkan Yeremia 23 nomor 40. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Mari kita dudukkan perkara ini dengan keadaan secara histori. 2000 tahun perjalanan Kristen dan 2000 tahun perjalanan agama Yahudi. Boleh tidak agama Yahudi mengatakan agama Kristen itu adalah agama benar sebab mereka berasal dari ajaran orang Farisi ahli Torah? Boleh tidak? Tidak akan pernah kita temukan orang Yahudi. Dan ingat saudaraku, yang datang ke Nusantara mengajarkan tentang kekristenan tak ada dari Yahudi sana, tak ada dari orang yang mengajarkan kemudian kitab Taurat yang datang sini, tak ada kemudian orang yang memegang kitab Tanakh dengan teguh yang datang ke Nusantara mengajarkan Kristen. 100% yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan adalah Barat. Siapa orang Barat ini? Keturunan Yakub, keturunan Israel, keturunan Benyamin, keturunan Nat, keturunan Yehuda. Bukan sama sekali. Tetapi mereka adalah pelaku-pelaku yang dihasilkan dari pengajaran nabi-nabi palsu dari Yerusalem yang telah dinubuatkan tadi. Ingat Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Nabi Saulus. Jadi Saulus itu nabi, terekam di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi bagi orang barat. Demikian Bung, silakan. Berarti kalau di Islam itu berarti semuanya diborong ya Bang ya. Contoh kayak kisahnya Nabi Muhammad, terus Bang semua bilang Yesus itu dibilang rasul, seperti itu. Nah, kalaupun poinnya itu, kalaupun kayak contoh ini kan kalau Yesus kan bisa membangkitkan orang mati, seperti itu. Nah, kalau dari sisi Nabi Muhammad itu ada mujizatnya nggak Bang? Mungkin Bang, seperti itu. Iya, baik. Jadi kedatangan para nabi itu dibarengi dengan mukjizat. Mukjizat para nabi itu seirama dengan keadaan bangsa kaum dan juga amanah yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka sampaikan. Nabi Musa membelah lautan. Apakah cocok pada zaman Isa, pada zaman Yesus? Tidak cocok. Pada zaman Nabi Isa, Yesus membangkitkan orang mati. Apakah cocok pada zaman Nabi Muhammad? Tak cocok. Untuk apa? Sudah tidak relevan. Maka kemudian satu-satunya mujizat yang pernah terjadi di antara seluruh mujizat di atas muka bumi ini, yang masih ada sampai hari ini hanya di Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Nabi Musa memperlihatkan bola lautan, tapi yang dipuaskan hanya mata. Mata ingin melihat mujizat itu, tak ada lagi. Pingin melihat mujizat itu, di mana kita bisa melihat lautan terbelah? Tak ada. Yesus melakukan mujizat, memuaskan mata. Apa itu? Bisa melihat orang mati keluar dari kubur. Lazarus bangkitlah, tapi hanya memuaskan mata. Setelah itu sehari, 2 hari, 3 hari masih bisa kita melihat Lazarus bangkit? Tak bisa lagi. Tak bisa lagi. Itu hanya memuaskan mata saja. Tapi kalau mukjizat Al-Quran, kena semuanya. Mata kena, telinga kena, hati kena, semua kena.
Orang mau melihat Al-Quran, lihat ada Al-Quran. Orang mau mendengarkan Al-Quran, ada Al-Qurannya. Orang mau melihat betapa Al-Quran itu terjaga 1400 tahun tak pernah tergantikan. Lalu apa hikmah di balik semua itu? Hikmahnya adalah pada masa Nabi Musa, pertolongan Tuhan didatangkan dengan memperlihatkan belah lautan, agar orang-orang Yahudi pada masa itu bisa percaya kepada Musa bahwa dia adalah juru selamat bagi mereka. Lalu kemudian pada zaman Nabi Isa, pada zaman Yesus, Kisah Para Rasul 13:23, dia melakukan mujizat sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Bisa mereka melihat keadaan itu, bahwa orang yang mereka tuduh berzina ini benar-benar punya mujizat dan benar-benar adalah Nabi dan Rasul untuk bagi mereka. Nah, kepada baginda Rasul Muhammad SAW, zaman semakin modern, apakah mujizat berupa tengah lautan terbelah, orang mati bangkit yang kita butuhkan saat ini? Tidak. Yang manusia hadapi ke depannya adalah ilmu pengetahuan. Dari aspek ekonomi, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek politik, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek kesehatan, ilmu pengetahuan berkembang. Dari aspek pendidikan, ilmu pengetahuan berkembang. Semua berkembang dari aspek ilmu pengetahuan. Bukan lagi orang mati bangkit, lautan terbelah, bukan lagi. Apa yang bisa mengalahkan ilmu pengetahuan? Ilmu Allah. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ilmu pengetahuan bercerita tentang embrio, Al-Quran mengalahkannya. Ilmu pengetahuan bercerita tentang lapisan langit, Al-Quran mengalahkannya. Ilmu pengetahuan bercerita tentang kemajuan teknologi, Al-Quran sudah menguraikannya. Ilmu pengetahuan menemukan adanya api di dalam lautan, Al-Quran sudah melumpuhkannya lebih dulu. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa tidak ada tiang yang kokoh yang bisa jadikan sebagai tameng, sebagai tiang untuk menjangga langit. Al-Quran sudah mengokohkan 1400 tahun silam. Al-Quran datang mukjizatnya melumpuhkan semua ilmu pengetahuan. Subhanallah. Apa yang menjadi temuan kita akhir-akhir ini? Ilmu kedokteran. Yang mana itu? Oh, adanya sidik jari. 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW lebih dulu kemudian mengatakan itu. Oh, sekarang temuan baru lagi bang semua. Apa? Orang lebih mudah kena kanker otak ketika mereka tidur dengan menyalakan lampu, dengan ada cahaya. Pada saat otak mereka istirahat disinari oleh cahaya, maka mereka lebih cenderung kena kanker otak. 1400 tahun silam Al-Quran, Nabi Muhammad lebih dulu menguraikan itu. Sidik jari sudah ditemukan hari ini bang semua. Apa itu? Bahwa setiap orang punya DNA berbeda-beda, punya sidik jari yang berbeda. 1000 miliar manusia pun akan berbeda sidik jarinya. Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun sudah melumpuhkan itu. Inilah mujizat. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Karena yang akan semakin maju ke depan adalah bukan semakin bisanya manusia membangkitkan orang mati. Oh, sudah ditemukan di Jepang. Apa itu? Orang mati sudah bisa dibangkitkan. Oh ya? Oh, Al-Quran minder kalau begitu. Tapi yang terjadi kemudian, Barat menemukan ini, Barat menemukan itu, Barat menemukan ini, Yahudi menemukan ini, orang ini menemukan itu, NASA menemukan ini, para ilmuwan menemukan ini. Tahu-taunya di Al-Quran lebih dulu menguraikan.